silakan. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada saat sekarang ini. Apa Anda semua ada yang absen atau ada halangan untuk hadir? Ada, Bu. Siapa? Kita, Bu. Kenapa? Sakit, Bu. Oke. Sakit udah berapa hari? Baru kemarin, Bu. Baru kemarin. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Dan pada saat pandemi sekarang, aturan peraturan yang ada yang sudah berlaku. Selalu memakai masker dan jaga jarak. Di sini Ibu sudah menyiapkan hand sanitizer untuk sebelum cuci tangan kan? Belum. Nah, silakan pakai. Apa ya? Ibu. Maaf, Ibu buka masker. Ibu, terima kasih banyak. Baik, sudah terpasang ya fokusnya. Sebelum mulai pelajaran, harap buku-buku yang tidak berkepentingan tentang pelajaran IPA atau ada sampah-sampah yang ada tolong disingkirkan dulu. Baik, Bu. Baik, pada pelajaran kita kali ini yaitu tentang gerak dan gaya. Kita mempelajari yaitu tentang gerak dan gaya. Yang mana tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton serta penerapannya pada makhluk hidup. Yang kedua, melakukan percobaan tentang gerak dan gaya berdasarkan hukum Newton. Nanti kita akan melakukan sebuah percobaan apakah terbukti adanya hubungan antara hukum Newton dengan gerak dan gaya. Lanjut, gaya. Gaya yaitu tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Contohnya saat menutup pintu dan membuka pintu. Yang kedua, gerak. Gerak yaitu perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Contohnya saat menderek mobil-mobilan. Nah, apakah Anda semua ada contoh lain selain yang dua ini tentang gerak dan gaya? Saya, Bu. Ya, Ainun. Saat kita mendorong kursi, Bu. Kita dorong kan ada gaya itu, Ya. perpindahan. Ya, sangat bagus ya. Contoh dari gerak selain yang ini, siapa yang tahu? Gerak itu kan perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Seperti kita berjalan itu masuk juga, Bu. Ya, saat kita berjalan dari posisi ini kita berpindah ke posisi ini, apakah kita bergerak? Iya, Bu. Nah, apakah di situ adanya gaya? Iya, Bu. Ada gaya? Kalau saat Kita berpindah posisi? tidak, Bu, itu gerak. Bergerak. Oke, sudah paham ya? Iya, Bu. Nah, di sini juga terdapat hukum Newton. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton yang berbunyi setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya dan setiap benda akan menjadi lurus beraturan jika diberikan gaya. Tahu maksudnya? Bu. Tahu apa maksudnya? Kalau misalnya kan ada kursi, Bu, kalau tidak kita beri gaya, kursi itu dia tetap diam, Bu. Dia tidak akan berpindah ke satu tempat, Bu. Tapi jika kita beri dia gaya, dia akan berpindah, misalnya dia akan bergeser ke kanan atau ke kiri, Bu. Ya, oke, bagus ya. Itu ya. Dengan contohnya yaitu pada saat kita sedang naik bus, tubuh kita ada pada posisi duduk yang nyaman. Nah, sekarang Anda semua duduk nyaman nggak? Iya, Bu. Nyaman. Kalian bayangin, kalian berada di dalam sebuah bus atau di dalam mobil. Nah, namun tiba-tiba karena ada kucing menyeberang sembarangan, supir bus langsung mengerem mendadak. Apa yang terjadi? Tubuh kita mendorong ke depan, Bu. Nah, oke, bagus ya. Nah, maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan dan berusaha kembali ke posisi semula. Nah, apakah berlaku hukum 1 Newton? Iya, Bu. Iya, Bu. Dari mana berlakunya hukum 1 Newton? Awalnya kita tenang, Ya. karena busnya
kan jadinya kita ke depan jadinya. Ya, adanya Ada gaya. ada interaksi kan? Nah, itu ya. Nah, lanjut hukum dua Newton yang berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan besarnya benda. Nah, percepatan ini percepatan misalnya di dalam bus, percepatannya yang ditimbulkan oleh gaya. Percepatan bus itu dipengaruhi oleh gaya apa enggak? Kurang tahu Bu. Nah, percepatan itu ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda, tapi berbanding lurus dengan besarnya gaya, berbanding lurus dengan gaya, dan berbanding balik dengan besarnya benda. Dengan contoh, kamu punya sebuah mobil mainan. Punya mobil mainan di rumah? Punya Bu, ada Bu. Lalu kamu menarik mobil mainan, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Kalian mulai melakukan percobaan untuk menarik atau mendorong mainan. Iya. Itu akan menarik mobil permainan, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Apa bergerak atau tidak? Iya Bu. Ya. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat pula mobil itu bergerak. Iya apa enggak? Iya Bu. Sebanding lurus dengan besarnya gaya? Iya. Sebanding lurus dengan besarnya gaya atau tidak? Sebanding, karena dia mempunyai tarikan atau dorongan yang dilakukan, iya, dan terbalik dengan besarnya benda. Mobil mainan itu besar apa kecil? Kecil Bu. Kecil. Nah, jadi makanya itu berbanding terbalik dengan besarnya benda. Nah, di sini juga ada hukum 3 Newton yang berbunyi apabila sebuah benda mengerjakan gaya, yaitu gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Dengan contoh, kamu punya sebuah mobil mainan yang tadi ya, lalu kamu menarik mobil mainan. Nah, di sini juga ada hukum 3 Newton, yang mana apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua mengerjakan gaya atau disebut dengan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, di sini adanya aksi kita dan adanya reaksi. Ya. Nah, bisa Anda memberikan sebuah contoh terhadap bunyi hukum 3 Newton? Ya Bu. Ya, coba. Saya Bu. Silakan. Di depan Bu. Ya. Ya baiklah, saya Aini Salsabila akan mencontohkan mengenai hukum 3 Newton. Hukum ini bisa kita contohkan pada saat kita mendorong dinding. Apabila kita mendorong dinding, dindingnya tidak akan bergerak, tapi malah kita saat mendorong kita akan terpental ke belakang. Itu juga termasuk ke dalam contoh hukum 3 Newton Bu. Karena saat kita memberi dorongan, kan dindingnya tidak memberi dorongan kepada kita, tapi malah kita terpental. Ya, Jadi ini itu adanya gaya aksi dan gaya reaksi apa enggak? iya Bu. Ya, jadi terapkan hukum 3 Newton apa enggak? Iya Bu. Iya, terima kasih ya. Terus kepada Ainun. Ada contoh yang lain yang bisa? Ya, silakan. Ke depan. Baiklah, perkenalan nama saya Dwi Putria. Pada hukum 3 Newton ini saya memberikan contoh seperti saya melompat gitu Bu dari atas, kaki kita terbentur ke tanah, Ya. otomatis saya itu tidak akan bergerak, tapi Ya. kita yang akan, pokoknya dia akan mengarah gitu Bu. Ya, berarti ya, yang melakukan aksinya siapa? Kita. Kita. Reaksinya ada terhadap kita apa enggak? Ada Bu, sebab tidak ada, karena tanah yang kita apain itu akan kembali kepada kita sendiri. Kita punya hukum 3 Newton atau tidak? Iya. Iya. Gitu ya, ada paham ya? Ada Bu. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan. Apakah ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari ini? Berlaku hukum Newton, yaitu hukum berapa aja tadi? Hukum 1, 2, 2, 3 Newton. Nah, kemarin Ibu sudah menyuruh Ananda untuk membawa satu buah mobilan kan? Kita akan membagi 2 kelompok, satu buah mobilan. Di sini sudah ada disiapkan sebuah LKPD. Ini satu kelompok berdua ya. Nah, ini satu kelompok berdua. Ini melakukan, ini sudah membawa mobil-mobilan kan? Nah, kelompok ini melakukan sebuah tarikan atau dorongan terhadap mobil-mobilan itu. Apakah terjadinya gerak dan gaya? Dan jawab pertanyaannya di sini. Dan buat
bikin ya. Nah, anak-anak yang kelompok ini coba lakukan sebuah percobaan. Tarikan atau dorongan terhadap pintu. Apakah terjadinya hubungan antara hukum 1, 2, dan 3 Newton dan apa adanya gerak dan gaya terhadap percobaan kalian? Bisa dilakukan sekarang? Bisa, Bu. Bisa. Coba lakukan. Langsung ke depan, Bu. Langsung dilakukan. Saya dulu Bu, atau Berdua. berdua. Cara kerja. Tarikan. Ya, tarikan dan dorongan. Nah, bikin kesimpulannya. Apakah itu adanya tarikan atau dorongan? Apakah ada gerak dan gaya? Dan apa hubungannya dengan hukum 1, 2, dan 3 Newton? Ya, bisa ya bikin kesimpulannya? Ini udah bisa? Tahu. Sudah paham? Sudah paham? Bikin kesimpulannya. Sudah siap? Nah, perwakilannya masing-masing kelompok untuk membacakan hasil kesimpulannya yang Ananda lakukan tadi. Dari kelompok Ainun dan Tia, Ya, Bu. ya, siapa yang bisa membacakan kesimpulannya? Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil analisis kami mengenai dorongan terhadap pintu. Yang mana apabila terjadinya gerak dan gaya pada percobaan tersebut. Dan jawaban kami adalah ya, pada saat melakukan percobaan tersebut terjadinya gaya, yaitu saat menarik dan mendorong pintu. Jadi saat kita menarik dan mendorong pintu itu akan terjadinya gaya. Dan pertanyaan yang kedua itu, jika dia terjadi gerak dan gaya pada percobaan tersebut dan apa alasannya? Alasannya adalah tidak terjadi gerak karena tidak ada perpindahan posisi. Terima kasih. Ya. Nah, pada saat menarik dan mendorong pintu itu, apakah ada hubungannya dengan hukum Newton? Ada. Hukum Newton berapa? 2. Hukum Newton 2. Coba kita lihat lagi. Hukum Newton 3. Hukum Newton coba. Satu, Bu. Hukum Newton 1. Karena di sini setiap benda dan Oh iya, satu, Bu. itu kalau benda dia apa enggak? Iya. Kalau kita gerakan ada gaya kan? Nah, itu makanya adanya gerak. Ya, Bu. Gerak itu apa tadi? Gerak itu adalah Perpindahan Perpindahan posisi posisi dari dari posisi awal ke posisi yang satu lagi. Nah, ini ada perpindahan posisi apa enggak? Ini ada perpindahan posisi apa enggak? dari tertutup ke terbuka, Bu. Nah, iya. Sudah paham ya? Nah, dari kelompok 2, coba silakan baca hasil kesimpulan yang dilakukan terhadap percobaan yang tadi. Siapa yang bisa membacakan? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 2 yang membacakan kesimpulan. Di sini apakah terjadinya gerak dan gaya pada percobaan tersebut? Jadi ya, pada saat melakukan percobaan, saat mendorong mobil-mobilan, adanya gerak dan gaya. Gaya yaitu saat mendorong mobil-mobilan, sedangkan gerak yaitu berpindahnya posisi mobil-mobilan dari suatu tempat ke tempat lainnya, Bu. Nah, kesimpulannya? Kesimpulan itu pada saat melakukan percobaan, Bu, tersebut maka berlaku hukum 2 Newton, Bu. Nah, hukum 2 Newton. Terima kasih. Beri aku untuk kita. Nah, hukum 2 Newton yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya. Kita bayangkan. Nah, di sini sudah dilakukan oleh kelompok 2. Tadi kan kelompok 1 kan sudah terbayangkan. Kelompok 2 melakukan tarikan atau dorongan terhadap mobil-mobilan. Itu adanya gaya kita apa enggak? Adanya gerak apa enggak? Ya, berlakunya hukum berapa itu? Hukum 2 Hukum 2 Newton. Bisa dijelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Hukum 2 Newton, Ya. hukum 2 Newton itu yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda, Bu. Ya. Ditimbulkan enggak? Ya, Bu. Gaya terhadap benda. Ya kan? Nah, kesimpulan dari pelajaran kita saat sekarang ini yaitu gerak yaitu perpindahan posisi
yang satu ini ke satu ini. Berpindah apa enggak? Ya, Berpindah. Nah, gaya tarikan atau dorongan yang akan menimbulkan gaya. Di dalam gerak dan gaya terdapat 3 hukum Newton. Yang pertama hukum Newton 1, hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton yaitu benda yang diam akan bergerak jika diberi gaya. Hukum 2 Newton yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya. Ya, hukum 3 Newton yaitu percepatan ditimbulkan oleh gaya. adanya hukum 3 Newton. Adanya aksi dan adanya reaksi. Sudah paham ya? Nah, RKPD-nya tadi harap dikumpulkan lagi supaya nanti kalian bisa dilakukan. Nah, sudah paham ya? Terima kasih kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi terhadap yang sudah melakukan percobaan tadi. Di sini Ibu sudah mempunyai 2 pena. Hanya ini yang bisa Ibu kasih ya. Tolong dihargai. Terima kasih. Ya, sudah Bu, sudah. Minggu besok kita